Om Swastiastu. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, saya akan membahas sejarah singkat Pura Candi Narmada dan perbedaannya dengan Pura Griyo Tanah Kilap. Pura Luhur Candi Narmada memiliki jejak sejarah yang panjang. Berawal dari sebuah pelingin di atas karang, setelah seorang nelayan bernama Pan Santang masuk setelah mendapatkan ikan yang melimpah. Pura ini berlokasi di perbatasan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Tepatnya di Muara Tukat Badung di Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai Denpasar. Diyakini, pura ini merupakan stana dari Ibu Ratu Betaring yang sakti sebagai Dewi Kemakmuran. Menurut penuturan pemangku Pura Luhur Candi Narmada, Ida Bagus Made Sudarmo, sebelum berdiri megah seperti saat ini, Pura Luhur Candi Narmada ini sudah ada, namun masih berupa pura yang sederhana, seperti yang admin katakan tadi. Pada zaman pemerintahan Kerajaan Bandana Raja, di pesisir bagian selatan Pulau Bali, hiduplah seorang bendega atau nelayan bernama Pan Santang, yang sehari-harinya hidup dari aktivitasnya sebagai nelayan di muara sungai yang menghadap ke laut selatan Bali. Pada suatu hari, ketika sedang melaut, ternyata Pan Santang sama sekali tidak mendapatkan hasil, dan kejadian tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Sehingga Pan Santang membangun pelinggih di atas batu karang dan setiap hari dengan tekun, Pan Santang mengaturkan bakti di pelinggih tersebut. Seiring dengan semakin banyaknya hasil tangkapan ikan yang diperolehnya. Hingga suatu hari, Pan Santang mendapat sabda jika pelinggih tersebut adalah tempat stananya Ida Ratu Betaring yang sakti. Selama berabad-abad, pura tersebut tetap berupa pelinggih batu sederhana di atas karang. Hingga akhirnya, pada tahun 1958, ada seorang ibu dari Kuta menerima pewisik untuk membangun Sanggar Agung di kawasan pelinggih Ratu yang sakti. Akhirnya, Sanggar Agung pun dibangun, dan lambat laun, pelinggih tersebut semakin banyak dikunjungi masyarakat dari seluruh kota Denpasar maupun dari luar Denpasar. Pura ini menjadi tempat untuk memohon anugerah, terutama oleh para pedagang dan nelayan. Secara perlahan, pembangunan Pura Luhur Candi Narmada semakin berkembang dengan beberapa gedung dan bangunan lainnya, mulai dari Balai Kulkul, Pelinggih Ratu Gede Bendega, Gelung Kuri dan Peletasan, Pelinggih Padmasana, Pelinggih Meru dan Negara Segara, Pelinggih Berada Rambut Sedana, Pelinggih Penglura, Pelinggih Batara Wisnu, Pelinggih Ratu Bagus, Pelinggih Jinang, Pelinggih Betarin yang Sakti, Gedong Simpan dan Telaga Waja, serta Balai Peselang. Dikatakan pemangku Ida Bagus Made Sudarmo, pelinggih tersebut berada di utama Mandala, Pura Luhur Candi Narmada. Sedangkan di arah pelemahan, terdapat dua pelinggih lain, yakni pelinggih Persimpangan Betara Dalam Pet, yang terletak di sebelah timur, dan Pulau Taman dan Tapegeni yang terletak di sebelah barat. Lalu, apa sih beda Pura Luhur Candi Narmada dengan Pura Griyo Tanah Kilap? Menurut cerita yang admin dengar sendiri, pada awalnya, Pura Luhur Candi Narmada ini merupakan pura yang terletak di rawa-rawa. Dikarenakan sulitnya akses masuk ke pura ini, akhirnya dibuatkanlah pengayangan dari Pura Luhur Candi Narmada di sebelah utara yang bernama Pura Griyo Tanah Kilap. Nah, jika dilihat dari kondisi pura yang sekarang, terdapat dua Pura Griyo Tanah Kilap, satu pura di bagian utara jalan, dan yang kedua di bagian selatan jalan. Menurut informasi yang admin ketahui, Pura Griyo Tanah Kilap yang pertama kali didirikan adalah pura yang terletak di sebelah utara jalan. Dan yang kedua didirikan adalah Pura Griyo Tanah Kilap yang berdiri di selatan jalan. Lalu, untuk alasan mengapa berdirinya dua pura yang sama, saya hanya mendengar kabar burung bahwa dahulu sempat terjadi konflik kecil dari pengemban Pura Griyo Tanah Kilap tersebut. Sehingga, pada akhirnya, didirikanlah dua Pura Griyo Tanah Kilap
untuk menghindari terjadinya konflik yang sama. Nah, itu dia tadi sejarah singkat Pura Luhur Candi Narmada dan perbedaan Pura Luhur Candi Narmada dengan Pura Griya Tanah Kilang. Jika ada informasi yang kurang ataupun salah, admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika kalian memiliki informasi yang lebih tentang pura ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video seperti ini, dan klik tombol subscribe untuk menantikan video-video berikutnya. Akhir kata, admin ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.